Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu kita di hari Selasa. Hari Selasanya cerah ini ya. Mendung agak sedikit tapi suasana cerah. Secerah kita juga karena melihat situasi politik di Indonesia yang makin dinamis. Gitulah, saya mungkin bahasanya yang netral Bung Rocky ya. Makin dinamis. Ya, ya juga di luar cerah nih. Saya lagi di Denpasar. Oke. Karena mau kasih kuliah umum di Universitas Udayana. Serius nih? Anda bisa masuk di Udayana sekarang? Luhut efek, karena saya udah Luhut efek ya. macam-macam Pak Mahfud. Jadi mahasiswa sekarang merasa cukup berani karena mengundang saya, Faisal Basri dan Uceng Zainal Arifin. Dan itu sebetulnya kan pikiran-pikiran yang pasti menghajar Jokowi lagi atau pemerintahan. Tapi kita mau uji apakah kampus itu bisa memulihkan keyakinan bahwa poin akademis, pikiran akademis tidak boleh dihambat oleh kepentingan politik. Mudah-mudahan begitu nanti itu. Ya. Sejam lagi saya kasih kuliah di Universitas Udayana di Denpasar. Ya. Tetapi yang kita ingin lihat sekarang adalah peristiwa politik yang susul menyusul. Ya betul tadi dinamis sekali itu. Anies mulai dipertanyakan ini mau continuity apa mau change sebetulnya kan begitu. Ya. Oke. Jadi kalau kemarin ya, kalau nggak salah sebulan yang lalu ya, Anda masih di tetangganya Bali dikit sana di Mataram, Anda masih dicekal tuh di kampus Universitas Mataram. Sekarang rupanya gara-gara Anda udah pernah bicara di depan setengah kabinet dan di depan real presiden gitu. Jadi rupanya sekarang orang loh, kalau di depannya Pak Luhut aja bisa bicara, kalau Gibrannya datang ke rumah masa kampus nggak boleh gitu kira-kira ya. Itu selain persidangan ijazah, persidangan Sambo, macam-macam, kan mesti ada persidangan akademis dan kampus memang tempat orang bersidang secara akademis. Ngapain ditahan-tahan orang untuk bicara di kampus itu? Pentingnya tuh, dan semoga juga kampus yang lain lakukan hal yang sama. Demikian juga halnya menunjuk rektor macam-macam itu hilangin lah, pemilihan aja biasa tuh. Rektor, semua calon pemimpin bisa diuji di kampus, mulai dari menguji pimpinan universitas sendiri itu. Jadi money politik mesti dihilangkan. Oke. Ini sekalian kita omongin supaya kalau ada mahasiswa PTN gitu yang mengundang Anda nggak ragu lagi, karena dua pekan yang lalu kalau tidak salah saya dan Anda kan diundang bicara di UNJ. Terus saya tanya sama mahasiswa yang tanya, ini serius kalian undang saya sama Bung Rocky? Coba tanya rektornya dulu deh, saya bilang gitu. Nggak lama kemudian mereka ngecek lagi. Oke, rektor setuju kok Pak Esu, nggak ada masalah. Oke. Jadi yang lain Anda kalau mau mahasiswa mau ngecek rektor Anda, coba walaupun cuma iseng aja Anda, belum tentu Anda ngundang Bung Rocky, tapi Anda bilang saya mau ngundang Om Rocky, boleh nggak gitu? Ya, pemulihan politik memang mulai dari pemulihan akal sehat, kan begitu selalu tuh. Oke. Bung Rocky, kita ngomongin yang saya kira fokus publik kemarin bagaimana itu kepolisian ya. Kemarin itu sudah mulai berlangsung sidang dari Verdi Sambo dan geng gitu ya. Dan orang mencermati dengan jelas bagaimana bukan hanya konstruksi hukum, bahkan sampai gestur tubuhnya, pakaian digunakan dan sebagainya itu diperhatikan orang. Itu artinya apa? Memang publik betul-betul masih tetap mengawal gitu. Apakah betul ada keseriusan dari kepolisian untuk berubah setelah kemarin dimarahi oleh Pak Jokowi selama 15 menit? Ya betul, dan efek yang bagus dari Pak Jokowi akhirnya diperlihatkan bahwa delegitimasi di dalam kepolisian itu berlangsung drastis. Walaupun Pak Jokowi di ujungnya itu masih memberi sinyal otoriter tuh, hajar atau apa, tegas segala macam. Itu nggak boleh di depan presiden. Presiden boleh kasih perintah itu melalui saluran institusi, bukan di depan publik meminta polisi untuk tegas dan dengan bahasa yang dihubungkan dengan pidato Pak Jokowi beberapa bulan lalu, hajar mereka, kalau bisa door kalau sesuai dengan hukum. Itu dengan wajah juga yang orang akhirnya sambungkan. Nggak begitu demokrasi. Demokrasi itu menuntut percakapan. Kalau bisa percakapan ngapain pakai senjata kan? Itu soalnya. Jadi sekali lagi ini persidangan ini juga akan dipakai untuk memulihkan yang kita sebut akal sehat berpolitik. Nggak boleh ada saling mengintai lewat CCTV, lalu kalau ternyata yang kena adalah bagian yang bisa jadi opini publik lalu disembunyikan CCTV-nya. Padahal CCTV itu dimaksudkan untuk memperjelas perkara, bukan untuk mengaburkan. Ya buat apa dikasih CCTV kalau akhirnya dikabulkan kan? Ya biarin aja
Ya. Kalau begitu, jadi soal-soal semacam itu yang saya perhatikan. Ini menarik ketika Anda menyinggung CCTV. Saya kira kalau soal persidangan Sambunya biar proses berjalan dan kemudian kita akan melihat fakta-fakta yang terungkap dan Anda mungkin sudah baca di media-media lain. Tapi ada angle yang menurut saya menarik yang tadi Anda sampaikan itu. Ternyata ada benang merahnya yang berkaitan dengan kepolisian. Kemarin terungkap dalam sidang Sambu itu ternyata tim yang mengamankan, bukan mengamankan, menghancurkan CCTV di rumah dinas Verdi Sambo itu ternyata sama dengan tim yang mengambil CCTV di KM 50. Itu media-media memberitakan semua seperti itu gitu. Wah, saya jadi terkejut langsung, kita tahu benang merahnya. Tetapi saya lebih terkejut lagi ketika TGIPF kemudian dalam dokumennya menyebutkan bahwa CCTV di Kanjuruhan, di lobi Kanjuruhan itu 3 jam lebih itu hilang, ada bagian yang hilang, dan itu bagian yang sangat penting. Jadi ini kelihatannya sudah menjadi semacam SOP. Nah, kalau ini baru SOP nih, setiap kali menghilangkan CCTV. Nah, menurut saya ini sangat serius ini, Bung Rocky. Wah, itu, jadi kalau itu betul-betul jadi SOP, ya dipublikasi dong bahwa polisi sekarang punya tim sus CCTV gitu. Ya, kan itu bahayanya itu, karena nanti orang nggak percaya lagi penegakan hukum. Ya, CCTV itu kan barang bukti, atau bukan alat bukti, barang bukti. Kenapa dihilangkan? Menghilangkan barang bukti itu kriminal loh. Jadi bagian-bagian itu juga mesti kita ingatkan bahwa polisi juga bisa diadukan sebelum menghilangkan barang bukti. Yang lebih berbahaya, fungsi dari CCTV itu untuk menjelaskan duduk perkara itu bisa diedit kembali. Itu yang lebih gila lagi tuh kan. Kalau ternyata mengedit itu didasarkan pada kepentingan untuk menyelamatkan seseorang tuh. Jadi dalam negara demokrasi kita ingin agar supaya semua kota kalau bisa kasih CCTV, walaupun itu pertanda buruk bahwa nggak ada lagi kebebasan manusia. Tetapi justru kalau mau dibuat pengamanan, ya fair, dibuka aja tuh apa yang tertangkap oleh CCTV. Kan nggak ada sebetulnya rasa aman kalau di mana-mana ada CCTV kan. Jadi sama seperti orang bilang di kampung gue nih aman banget. Kenapa? Ya karena di mana-mana ada CCTV, di mana-mana ada polisi. Itu nggak aman artinya kan. Aman artinya ada kesederhanaan, ada kehangatan antara tetangga, itu fungsinya tuh. Jadi balik lagi pada soal tadi itu, harus diterangkan, dijelaskan bahwa kalau memang ada tim yang dilatih untuk memanipulasi CCTV, itu adalah kejahatan tuh. Lepas dari apapun. Ya, soal terorisme mungkin dijadikan dasar, tapi yang nggak ada terorisme di lapangan bola lah, kira-kira begitu kan. Jadi fungsi-fungsi security ini betul-betul harus diawasi justru oleh mata publik. Publik tahu bahwa CCTV untuk kepentingan publik, bukan untuk memanipulasi peristiwa. Ya, dan yang menarik, yang kalau yang ini yang clear ya, yang di KM 50 dan di rumah dinas Duren 3 itu timnya sama, itu dari divisi Propam. Nah, ini bikin kita kaget. Padahal divisi Propam ini kan tugasnya sebenarnya dia juga mengawasi semacam code of conduct-nya dari kepolisian gitu. Dia kan semacam apa ya? Polisi etiknya dari polisi gitu. Nah, kita belum tahu yang terjadi di Kanjuruhan apakah juga dilakukan oleh divisi Propam atau tidak. Kalau itu terjadi itu jauh jadi double nih, serius sekali nih Bung Rocky. Ya itu transparansi mesti dari awal. Kalau kita merasa bahwa kita ingin Propam itu melindungi kita dari perilaku aparat kepolisian, justru sekarang Propam melindungi aparat kepolisian yang berupaya untuk mengkriminalisasi rakyat. Kan itu yang kita anti sebetulnya kan. Kita ingin polisi betul-betul lakukan hal dengan maksud yang sempurna, yaitu rasa aman publik. Rasa aman publik itu bisa terganggu oleh kelakuan oknum-oknum yang buruk. Nah, kelakuan itu yang harusnya di-watch oleh Propam, kan begitu kan. Jadi betul tadi dia adalah komisi etik dari kepolisian, atau bahkan oversight komite itu yang mengoversight, melihat semua hal dengan perspektif kejujuran. Jadi kalau Propam sendiri nggak jujur, dan sekarang Propam jadi masalah karena ada soal Sambo, orang menganggap bahwa ya udahlah, kita perlu polisi memang, tapi lebih baik nggak ada polisi daripada polisi yang menghalang-halangi kejujuran kan. Jadi itu sinyal itu mesti kuat ditangkap oleh Pak Kapolri, supaya kalau ada reformasi polisi, bagian-bagian ini justru yang mesti diucapkan lebih dahulu, bukan soal anggaran, bukan soal persiapan untuk persenjataan, enggak. Polisi itu tanpa senjata itu pasti dihormati rakyat. Dan itu yang kita contoh dari Jepang, dari Inggris, segala macam itu. Polisi itu diam-diam di pojok aja, tapi semua orang memberi salam. Bahkan polisi di Cina itu dielulukan oleh rakyat. Jadi hal ini yang mesti kita ulangi, yaitu civilian value, nilai-nilai sipil harus melekat di dalam watak publik kepolisian. Watak publik artinya begitu dia keluar rumah,
Pak polisi itu tahu bahwa dia akan menghadapi berbagai macam kepentingan publik yang beragam, dan itu yang dia mesti anggap sebagai tugas dia, memelihara keragaman pikiran publik, bukan menyatukan dengan ancaman kekerasan. Ya. Saya kira ini penting diseriusi ya. Orang mungkin tidak terlalu memperhatikan soal ini. Tapi saya kira orang mesti mulai tertarik begitu melihat benang merahnya, loh. Kok ini udah mulai ada modus yang sama selalu seperti itu. Itu yang baru terungkap pada publik. Kita tidak tahu dalam kasus-kasus yang lain gitu. Dan kebetulan kasus ini kan saya kira kasus-kasus besar yang mesti kita perhatikan dari kepolisian. KM50 bagaimanapun itu juga masih jadi kalau dalam crime-nya sebagai dark number, karena itu sebenarnya jujur walaupun sudah ada tersangkanya dibebaskan, tapi kan dibebaskan. Kan itu juga bisa disebut dark number itu. Kemudian juga soal Sambo ini yang sudah mulai diadili. Nah, Kanjuruhan kita belum tahu sampai sekarang bagaimana prosesnya. Hari ini Ketua Umum PSSI yang juga polisi juga katanya akan dipanggil oleh kepolisian untuk diperiksa. Akhirnya satu-satu mulai terawasi, bukan sekedar terbuka, tapi terawasi oleh publik. Publik kritis untuk lihat algoritma. Di sana timnya ini, di sini timnya itu sama. Sasarannya CCTV. Jadi ada tim khusus yang memang ahli CCTV. Jadi ahli untuk memanipulasi data itu kan itu yang ada di benak publik hari ini. Ini pertanda kita masuk di dalam Republic of Fear, Republik Kecemasan. Karena diintai terus dan bisa pengintaian itu justru dimanipulasi itu. Itu buku Republic of Fear itu menggambarkan dulu aktivitas intelijen di zamannya Saddam Hussein itu. Republic of Fear. Semua orang merasa ketakutan, semua orang merasa diawasi itu. Tapi semua orang juga merasa ingin dilindungi. Jadi psikologi itu yang dimainkan oleh kekuasaan, ingin dilindungi supaya aman, tapi sebetulnya sedang diawasi, maka kita cemas kan. Jadi filosofi itu yang juga saya ingin sampaikan pada teman-teman polisi, Pak Sigit terutama, supaya perhatikan tuh. Rakyat ingin dilindungi, bukan ingin diawasi, itu soalnya tuh. Ya, itu dua hal yang berbeda ya. Iya. Oke. Nah, kan Pak Sigit orang kemudian sekarang menagih ini gara-gara ini. Pak Sigit ketika di Komisi 3 beliau menyatakan tuh ada novum, ada bukti baru, kasus KM50 bisa dibuka lagi. Nah, orang mulai menghubungkan soal ini. Ini penting Pak Listio Sigit, dan kita tahu kan Bung Rocky, setelah kemarin habis dikumpulkan di istana, itu kan semacam secara tidak langsung kita mendapat isyarat dari Pak Jokowi bahwa Pak Listio Sigit aman. Pak Listio Sigit diminta untuk meneruskan reformasi di tubuh Polri, itu memperbaiki situasi di Polri. Dan saya kira dengan mandat dari Pak Jokowi, walaupun sempat tidak disalami di HUT TNI, tapi tetap sekarang Pak Listio Sigit, saya kira ini untuk sementara reda office politicking, dongkel-mendongkel Kapolri itu. Ya, artinya orang lihat ya siapapun yang ganti juga sama juga, mending Sigit aja terusin kan. Jadi Jenderal Sigit itu jadi semacam, tapi dia yang paling mungkin untuk diminta memulihkan kepolisian. Ya udah, kita terima kepemimpinan Pak Sigit, tapi dengan satu alasan kuat bahwa Pak Sigit harus kembalikan polisi pada etika sipil, karena polisi itu datangnya dari orang sipil. Jadi bagian itu sebetulnya yang penting kita sampaikan pada Pak Sigit. Yang kedua, mumpung Pak Sigit itu mungkin lagi dimusuhi oleh semua kelompok, kan semua kelompok musuhin Pak Sigit, ya udah tutup mata aja, jalan terus aja kan. Kan dimusuhi semua orang, artinya nggak ada beban bagi dia. Lain kalau cuma dimusuhi satu pihak, itu bahaya Pak Sigit. Jadi justru karena dia dimusuhi semua orang, dia ambil jalan terus aja tuh. Dan yang musuhan itu biarin aja berkelahi di belakang dia kan, tapi dia ingin membenahi yang di depan tuh. Itu saya kira begitu masalahnya. Jadi kalau memang masih ada perang antar geng, ya pasti terjadi tuh. Karena yang diincar adalah kedudukan terakhir, yaitu Kapolri. Tetapi justru dengan sebut aja tadi tanda kutip perang antar geng itu sampai habis-habisan, yang tersisa pasti mereka yang bersih kan. Tapi misalnya begitu tuh kira-kira. Ya. Oke, jadi itu saya kira yang jauh lebih penting. Sementara kasus catatan saja lah, ini kasus Verdi Sambo kemarin kan sudah disidangkan juga Ibu Putri dan sebagainya, dan sampai sekarang ternyata mereka masih ada dua sebenarnya yang saya highlight. Satu, dari sisi Pak Verdi Sambo ini kelihatannya dia berusaha menimpakan semua persoalan ke Richard Eliezer, karena dia tetap menolak mengakui bahwa dia ikut juga menjadi eksekutor gitu dari pengacaranya kemarin. Yang kedua, dari sisi Putri tetap bersikukuh bahwa kasus ini dan juga di pengacaranya Pak Verdi Sambo menyatakan bahwa ini karena pelecehan yang dilakukan oleh bukan pelecehan, bahkan ini pemerkosaan lah yang dilakukan oleh Brigadir Yosua kepada Ibu Putri. Iya kan, orang menunggu sebetulnya verbatim dari BAP-nya tuh.
BAP Pak Sambo, BAP Richard segala macam, terutama BAP Ibu Putri. Kan di situ sebetulnya orang akan baca logika hukumnya gimana tuh. Gelar perkara yang udah pernah diadakan itu akan diuji lebih teliti di pengadilan. Dan lebih dari itu ada rakyat yang memang sentimennya udah muncul duluan tuh. Dan itu biasa aja karena tadi satu pikiran yang udah terbentuk bahwa kalau polisi yang melakukan pengakuan itu pasti bohong tuh. Nah, bagian ini yang mesti betul-betul bersih di pengadilan tuh. Supaya kita anggap bahwa kita ingin pulihkan kejujuran pengadilan sekaligus memperbaiki cara polisi untuk berargumentasi kan. Kan penghilangan CCTV itu udah bukti bahwa ini ada sesuatu tuh. Jadi Pak Sambo, sangat mungkin Pak Sambo memang bereaksi juga sebagai orang yang merasa terhina segala macam, demikian juga Ibu Putri. Tetapi ada fakta-fakta lain yang memperlihatkan iya memang, tapi kontrol untuk tidak membunuh orang kan ada pada Pak Sambo tuh. Jadi orang lihat bahwa mungkin nanti akan ada psikolog menerangkan ya itu kemarahan yang tiba-tiba, oh iya, tapi justru orang pertanyakan kenapa kemarahan tiba-tiba itu tidak bisa dikontrol oleh seseorang yang punya jabatan tinggi yang terlatih untuk menahan kemarahan itu. Kan itu intinya tuh. Jadi ini akan jadi debat juga di publik bahkan di dunia akademis tentang peristiwa persidangan Sambo pasti akan juga jadi peristiwa akademis yang akan dibongkar di Fakultas Hukum, Fakultas Psikologi, Departemen Kriminal. Karena ini menarik dan orang ingin tahu sebetulnya persidangan ini bersih apa tidak. Itu persepsi pertama. Yang kedua, kejujuran dari fakta-fakta itu betul-betul evidence atau rekayasa. Jadi jangan salahkan publik kalau tetap pengadilan ini akan di-watch. Tentu kita percaya bahwa atau kita ingin percaya hakim ini tidak terpengaruh dengan macam-macam sinyal di luar soal hukum itu sendiri. Nah, kita tahu Pak Sambo tentu jaringannya tetap hidup, demikian juga lawan-lawan gengnya itu kan. Jadi ini persaingan yang bisa juga menimbulkan panah-panah baru nih, apa namanya? map baru nih, peta-peta baru nih. Yang baru. Jadi udah kita ingin supaya hakim itu betul-betul datang dengan kecerdasan, dengan kemampuan untuk melihat argumen lawan maupun argumen pengacara masing-masing pihak. Yang kedua adalah soal empati atau batin dari keluarga Yosua yang juga kita mesti kasih perhatian khusus karena bagaimanapun itu ada korban di situ tuh, dan kalau nama Yosua dibuka lagi itu akan ada semacam luka yang akan kembali berdarah. Tapi memang itu konsekuensi dari satu kasus yang masuk pengadilan. Semua yang dianggap bagus mungkin buruk, semua yang dianggap tidak benar mungkin jadi benar akhirnya tuh. Jadi hal-hal itu yang harus betul-betul bijak, terutama juga pemberitaan pers dan pengawasan akal sehat justru akan menuntun kasus ini dibuka sejernih-jernih. Nah di situ Pak Sigit kembali akan mengalami tekanan batin sebetulnya. Tapi sekali lagi Pak Listio Sigit tentu sudah bisa prediksi apa yang akan terjadi kalau kasus ini masuk di pengadilan dan akhirnya bisa berbulan-bulan mungkin pengadilan ada di situ. Ya, dan jangan lupa ya, kan orang selalu kemarin mempersoalkan bahwa ini kalau konstruksi dakwaan juga lemah gitu karena BAP-nya nggak bagus, karena masih ada pengaruh Sambo, kemudian jaksa juga membuat konstruksi hukumnya lemah, hakim bisa melepaskan. Tapi satu orang yang jangan lupa bahwa hakim itu sendiri juga punya keyakinan hakim itu bagian dari proses di persidangan dan dia bisa memutuskan bahkan meskipun jaksa tidak secara dalam konstruksi hukum dijelaskan, tapi hakim kan bisa menggali sebenarnya. Dari situ nanti kita akan melihat seperti Anda tersebut dari kecerdasan seorang hakim melihat dalam hal ini. Ya itu yang selalu kita dalilkan bahwa hakim itu prototip. Dia bisa bekerja lebih cepat daripada pragmatismenya. Kan itu yang selalu terjadi adalah hakim yang mengambil langkah radikal dan memutuskan dengan berdasarkan hati nurani. Fakta bukti itu selalu harus paralel dengan keyakinan hakim tuh. Jadi itu pentingnya hakim merenung dan dia dengan intuisi dia bisa tahu ini BAP yang terlalu lemah atau itu BAP yang terlalu diarahkan. Bahwa ini tuntutan hakim, tuntutan jaksa itu tuntutan yang dipesan oleh politisi misalnya tuh. Kan itu kita tahu itu yang namanya nurani hakim sebetulnya. Karena itu hakim selalu punya sixth sense tentang justice. Karena itu dia disebut hakim. Yes. Oke. Jadi kita kawal terus dan karena saya kira proses ini pun juga kemarin juga bisa terungkap dan berjalan seperti sekarang karena peran dari publik ya. Jadi saya kira hakim pun juga sekarang dia tahu bahwa dia juga di mata
publik tertuju kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke, terima kasih Bung Rocky, dan tetap kita mengawalnya dengan 0%. 0%, yes. Thank you.